Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah, sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih terkait pembahasan tentang seputar sujud sahwi. Terkait tertinggal yang fardu dan yang sunnah ab'ad telah dibahas pertemuan yang lalu. Sekarang masuk ke pembahasan hay'ah. Wal hay'atu, dan adapun hay'ah katasbihati seperti tasbih, wa nahwiha, dan semisalnya tasbih, maksudnya tasbih pada saat ruku dan sujud. Hay'ah di sini termasuk tasbih pada saat ruku, tasbih pada saat sujud, ucapan sami Allahu liman hamidah, berta'awud, membaca surat selain surat Al-Fatihah, membaca tawajuh, wajah tuwajhiyah dan sebagainya, itu termasuk hay'ahnya sholat. Mimma adalah termasuk la yujbaru, yang tidak ditambal bisujudi dengan sujud sahwi. Jadi hay'ah di sini seperti tasbih-tasbih dan yang lainnya yang disebutkan tadi adalah perkara yang tidak ditambal perkara bisujud dengan sujud sahwi. La ya'udu al-musalli ilaiha ba'da tarkiha wala yasjudu lisahwi anha sawa'un tarakaha amdan aw sahwan. La ya'udu, dan tidak kembali al-musalli, siapa orang yang sholat, ilaiha, kepada hay'ah, ba'da tarkiha, setelah meninggalkannya hay'ah, wala yasjudu, dan tidak sujud ianya musalli lisahwi, untuk sujud sahwi, anha, atas hay'ah. Sawaun adalah sama saja, adapun itu sawaun sama saja, tarokaha, meninggalkan, yang meninggalkan siapa musolli pada hay'ah, amdan secara sengaja, au sahwan, atau karena lupa. Jadi di sini dijelaskan tidak kembali al-musolli, siapa orang yang sholat. Orang yang sholat tidak boleh kembali kepada hay'ah yang telah ditinggalkan. Dan tidak perlu sujud sahwi atas hay'ah tersebut. Sama saja ketika orang sholat tersebut meninggalkan karena sengaja maupun karena lupa. Seandainya orang yang sholat meninggalkan bacaan surat selain surat Al-Fatihah, maka tidak perlu diulang. Atau meninggalkan tawajuh, membaca wajah tuwajhiyah, maka tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Wa idza syakka al-musalli fi adadima atabihi mina rakaati kaman syakka hal sholla salasan aw arba'an bana alal yakin wa huwa al aqal kasalasati huna fi hadal misal wa ata bi rakaatin wa sajada lisahwi. Wa idza syakka, apabila ragu, al musalli, siapa orang yang sholat, fi adadima, di dalam jumlahnya perkara, ata, maka melakukan ianya musolli bihi dengannya perkara, mina rokaati, dari rokaat-rokaat. Ibarah ini menjelaskan orang yang lupa jumlah rokaat sholat. Maka agama kita telah mengeluarkan jalan keluar. Orang yang sholat, dia ragu bahwa rokaatnya berapa, jumlah rokaat yang telah dikerjakannya berapa. Maka agama kita memberi petunjuk kaman syakka. Contohnya adalah kaman syakka, sebagaimana syakka, sebagaimana orang syakka yang ragu ianya orang, hal apakah sholla, telah sholat siapa man, salasan pada 3, au arba'an atau pada 4. Jadi contoh ini sebagaimana orang yang ragu apakah dia sholat telah 4 rakaat atau 3 rakaat. Apa jalan keluarnya? Bana alal yakin, maka menetapkan siapa orang alal yakin, atas keyakinan, atas yakin, wahwa, adapun yakin, adapun keyakinan, al aqallu, itu yang lebih sedikit. Nah, ternyata di dalam syariat kita ketika orang yang sholat ragu apakah dia sholat 3 atau sudah 4 rakaat, maka tetapkan atas yakin. Bagaimana menetapkan yakin? Bahwa ambil yang paling sedikit dalam jumlah rakaat.
kasalasah, seperti 3 di dalam contoh, fi hadzal misal, di dalam ini contoh. Wa ata bi raqatin, maka melakukan siapa orang bi raqatin dengan 1 rakaat. Nah, jadi ketika orang tersebut sholat, namun sholat tersebut 5 rakaat, maka sujudnya itu menggenapkannya. Namun ketika memang dia sholat 4 rakaat dan dia sujud sahwi, maka sujudnya itu menghinakan setan. Wasajada lisahwi, dan sujud siapa orang lisahwi untuk sujud sahwi. Wala yanfa'uhu ghalabatu zonni annahu shalla arba'an wala ya'malu bi qauli ghairihi lahu annahu shalla arba'an walau balagha dalikal qailu adadat tawatturi. Wala yanfa'uhu, dan tidak bermanfaat hu baginya orang atau orang yang sholat, ghalabatu zonni, pada kemenangannya dugaan, atau dugaannya yang kuat. Maksudnya tidak berpengaruh, tidak bermanfaat pada dugaan orang tersebut, annahu, bahwa sesungguhnya orang tersebut sholla arba'an, sholat siapa orang arba'an pada 4. Jadi kemenangan dugaan pada orang tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa. Maka jalan keluarnya adalah petunjuk agama yang kita ambil, tetapkan jumlah yang paling sedikit. Wala ya'malu biqauli ghairihi, dan tidak berbuat siapa orang yang sholat biqauli ghairihi, dengan perkataan selainnya orang, lahu, padanya orang yang sholat tersebut, annahu sholla arba'an, bahwa sesungguhnya ia sholat 4 rakaat. Jadi tidak dia mengambil, tidak beramal dengan perkataan orang lain, maksudnya begitu, bahwa ia sholat 4 rakaat. Wala balago, meskipun sampai dalikal qailu, siapa orang yang mengatakan, adadat tawaturi, pada jumlah yang banyak. Seandainya orang yang mengatakan banyak bahwa kita sholat 4 rakaat, maka kita dianjurkan tidak melakukan hal demikian. Tetap kita mengambil jumlah yang paling sedikit, karena itu perintah ajaran agama kita. Wa sujudus sahwi, adapun sujud sahwi sunnatun, adalah sunnah. Kama sabak, sebagaimana perkara sabak yang telah lalu perkara. Jadi sujud sahwi pembahasannya telah dibahas kemarin. Wa mahalluhu qablas salam, dan adapun tempatnya sujud qablas salam adalah sebelum salam. Fa in sallama, apabila bersalam al musalli, siapa orang yang salat, amidan, dengan sengaja, aliman, dan ia mengetahui bisahwi, dengan sujud sahwi, au nasiyan, atau karena lupa, wa talal faslu, dan panjang atau lama al faslu, pemisah, urfan, secara uruf, fata, maka terlewat, mahalluhu, tempatnya sujud. Jadi tempatnya sujud sahwi adalah sebelum salam. Kalau seandainya orang yang telah lupa tersebut, dia salam secara sengaja, dan dia mengetahui akan halnya sujud sahwi, atau dia karena lupa, dan telah lama pemisah antara ia dan antara salam dan telah ingat tersebut secara uruf, maka sudah terlewat, sudah berlalu tempatnya sujud. Artinya tidak perlu sujud sahwi kalau seandainya waktu pemisahnya lama. Kalau seandainya orang yang sholat 3 atau 4 dan dia berkehendak berniat sujud sahwi, kemudian dia lupa atau dia sengaja, maka hal demikian tidak membatalkan sholat. Namun disunahkan untuk sujud sahwi. Ada kalanya orang pun niat sujud, ketika sudah niat, maka sering terjadi lupa. Kalau seandainya sujudnya di antara salam dan dia baru ingat sekitar 1 menitan, 2 menitan, maka dia sujud tidak masalah. Fa'in qasura, apabila pendek, al-faslu, pemisah, jedaknya waktu, urfan, secara uruf, jawab syaratnya, lam yafut, maka tidak terlewat, wahina idin,
Dan ketika itu tidak terlewat, artinya tidak tertinggal atau tidak terlewat, wahina idin, dan ketika itu falahu, maka baginya orang sujudu watarkuhu, boleh sujud dan boleh meninggalkannya sujud tersebut. Jadi kalau waktunya pendek, pemisahnya pendek, sekitar 2 menit, semenit, dia baru ingat ketika sudah salam, secara uruf maka tidak terlewat, masih ada kesunahan sujud sahwi. Maka baginya orang as-sujudu, adapun sujud, watarkuhu, dan meninggalkan sujud. Jadi dia boleh memilih antara sujud dan tidak bersujud. Tapi kalau pemisahnya lama, tidak ada tempat sujud. Kesunahnya sudah hilang. Dan tidak usah sujud sahwi ketika waktu jedanya lama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.